Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ini saya manggilnya Mas Ade. Iya. Ya, Mas Ade. Selamat pagi pemirsa Gemah Pos TV. Hari ini kita menemui Ibu Lena di Sekretariat DPP P3 di Jalan Diponegoro. Isu tentang Muktamar P3 di Muktamar tidak luput dari perhatian publik. Untuk lebih lanjut, makanya kita menemui langsung beliau di sekretariat. Bu Lena, boleh dikemukakan lebih lanjut berapa persen persiapan untuk Muktamar ke-9 ya di Makassar sampai hari ini? Iya, sebagaimana tadi sudah kita launching bahwa Muktamar ini akan dilaksanakan di Makassar mulai tanggal 18 sampai tanggal 21. Sebagaimana lazimnya sebuah muktamar, tentu persiapannya tidak mudah ya. Baik dari segi SC maupun OC. Kalau dari segi SC ini memang mudah-mudahan sampai hari ini 80% bahan sudah selesai dibahas di tim yang kita bagi 4 tim, dan pada tanggal hari Sabtu besok kita akan melaksanakan pleno untuk melakukan sinkronisasi dari materi-materi tersebut. Pasti ada pertanyaan kenapa harus sinkronisasi? Karena di situ kan dalam satu dengan yang lainnya ada berkaitan, umpamanya ketika bicara tentang tata tertib muktamar di situ ada ADRT gitu ya. Kemudian bicara rekomendasi juga kita lihat bagaimana tentang program perjuangan partai. Nah, kita berharap bahwa sinkronisasi ini bisa menggambarkan sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Muktamirin dalam Muktamar yang ke-9. Isu yang menguat selain bursa calon ketua umum apa Bu nanti akan dukung? Perubahan ADRT kah atau yang program? pasti yang menguat ini pasti adalah bagaimana Muktamirin ini berkeinginan di samping memilih siapa pemimpin partai ini ke depan, yaitu bagaimana partai ini pada tahun 2024 itu menang. Artinya menang secara signifikan dengan keterlibatan seluruh komponen partai. Nah, karena yang hadir dalam muktamar itu adalah seluruh DPW dan seluruh DPC seluruh Indonesia, artinya pemimpin pada daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan di dalam muktamar gairah ini akan muncul untuk mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang sekarang katakanlah dihadapi oleh P3. Sebagaimana diketahui memang di DPR sekarang kan DPR RI kita hanya ada 19 orang. Nah, ke depan dengan beberapa diskusi yang kita lakukan dengan teman-teman DPW dan PC, ini insya Allah bisa mengangkat angka itu menjadi jauh lebih baik dari ada yang sekarang. Tentu ini akan diputuskan dalam program apa yang tepat. Bagaimana aturan kita dalam mengelola partai ini agar angka-angka tersebut bisa diperoleh. Apa tantangan utama untuk muktamar kali ini? Kenapa? Tantangan utama dari muktamar kali ini? Tantangan karena COVID ya. COVID ini kan memang belum pernah kita rasakan, kita tidak tahu. Nah, kita melihat bahwa walaupun dalam COVID, kemudian protokol kesehatan ini mutlak harus kita lakukan. Umpamanya apa? Semua peserta itu tidak boleh datang tanpa mempunyai dokumen negatif swab. Harus itu. Baru itu dia sah bisa masuk dan mengambil seluruh fasilitas muktamar. Nah, di mana itu dilakukan? Karena swab itu kan tidak sekarang swab sekarang keluar. Nah, kita berharap bahwa H-3 atau H-5 mereka sudah melakukan swab. Jika datang ke Makassar, itu mereka sudah punya dokumen swabnya. Yang kedua, mereka juga harus taat terhadap protokol kesehatan. Umpamanya sederhana kan sebetulnya 3 hal tersebut. Masker itu tidak boleh dilupakan. Sehingga kita berharap bahwa teman-teman yang datang itu memang harus punya serap masker yang cukup. Di samping panitia pasti akan menyiapkan. Yang kedua, jaga jarak. Nah, jaga jarak inilah yang nanti akan menyebabkan panitia itu harus mengukur kapasitas ruangan. Jarak antara satu muktamirin dengan muktamirin yang lain agar memang sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kita memperbanyak tempat-tempat untuk mencuci tangan. Jadi 3 hal ini menjadi mutlak harus diperhatikan oleh para muktamirin. Di samping memang dalam kehidupan keseharian di dalam kegiatan muktamar itu umpamanya ketika mengambil makanan dan lain sebagainya itu juga kita harap bahwa diperhatikan. Kadang-kadang muktamar ini kan kongko-kongkonya banyak. Nah, kongko-kongkonya itu pun kita minta memperhatikan protokol kesehatan. Karena belum ada yang punya pengalaman dalam mengelola pertemuan yang besar sekali ya. Kita 1.249 suara sah, tapi kemudian juga panitia, kemudian tambah dengan undang yang lain, perkiraan kita 1.500 yang akan berada di Makassar pada waktu yang bersamaan. Bu, bicara tentang bursa calon ketua umum,
apakah beliau itu nanti emang harus dapat undangan khusus dari panitia untuk datang ke sana untuk bisa jalankan atau enggak, tanpa karena itu, Bu? ini kan semua kandidat ini harus kader partai. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Jadi kalau sudah 1 periode dalam arti 5 tahun menjadi pengurus, itu dia berhak. Jadi di dalam acara itu nanti dia bisa mengajukan diri atau diajukan oleh teman-teman Muktamirin untuk sebagai calon ketua umum. Nanti kita akan lihat apakah dari ketentuan-ketentuan yang sedang disusun oleh SC tentang persyaratan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dipenuhi. Kalau dipenuhi langsung bisa menjadi kandidat untuk bisa dipilih oleh para muktamirin. Dan kita tidak membatasi siapapun menjadi calon sejauh memenuhi persyaratan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bu, ada calon ketua umum yang sekarang sudah tidak di DPR tapi di DPD, Bu. Itu kan umumnya biasanya ketua umum partai itu kan kalau pun nggak menjabat di DPR ya tidak di DPD biasanya lazimnya. Ini gimana, Bu? Oh, nggak apa-apa. Jangankan itu. Kalau seandainya dia memenuhi persyaratan kemudian didukung dan tidak di DPD, katakan tidak di DPR RI, tidak pejabat publik yang lain, tapi pengurus jasa diusulkan atau mengusulkan diri kemudian memenuhi persyaratan ADRT, sah itu boleh. Nah, tergantung nanti apakah dipilih oleh muktamirin atau tidak. Itu kan bukan urusannya panitia. Itu urusan para muktamirin untuk memilih mana yang cocok untuk menjadi pemimpin partai ini ke depan. Jadi boleh, nggak ada masalah. Sejauh ini saya lihat bursa ketua umum itu didominasi oleh laki-laki ya, Bu ya. Bagaimana perempuan? Apakah tidak ada minat untuk maju jadi ketua umum? Ya, kita dengar kan ada nama Ibu Khofifah masuk. Oh, Ibu Khofifah. Ada perempuan, ada. Enggak, ya, jadi yang kalau P3 ini tentang perempuan dan laki-laki itu sudah selesai. Karena sudah lama kita sebelum afirmasi 30%, P3 sudah memutuskan angka itu. Jadi kita mungkin yang paling banyak ya, lebih dari 1/3 pengurus kita adalah perempuan. Kalau itu sudah selesai. Dan bisa dilihat kan sekarang saya ditunjuk sebagai ketua SC, saya perempuan. Sebelumnya saya ditunjuk sebagai ketua Des Pilkada dan juga perempuan gitu ya. Artinya kesempatan itu diberikan oleh partai seluas-luasnya. Untuk menjadi kandidat ketua umum, tentu kan kita harus mengukur kapasitas. Kalau memang kita merasa kapasitas kita cukup untuk menjadi ketua umum, tidak dibatasi yang namanya jenis kelamin. Boleh laki-laki dan boleh perempuan, gitu. Nggak ada masalah. Bu, kira-kira ada misi khusus nggak kalau dari perempuan khusus tadi kan Ibu secara general tuh Pak Sekjen misi perempuan ya ada pasti. Seperti apa, jadi Pak? Kita memang memperjuangkan kepengurusan yang akan disusun nanti setelah muktamar itu harus memang 30% perempuan. Malah beberapa calon kandidat ketua umum sudah mengatakan jangan 30% tapi 1/3 istilahnya. Artinya lebih dari 30%. Nah, sekarang tantangan ada pada perempuan Partai Persatuan Pembangunan untuk menyiapkan perempuan-perempuan yang memang berkapasitas untuk menduduki posisi-posisi yang nanti diberikan oleh katakanlah formatur ketika menyusun kepengurusan. Bu, nanti kira-kira di DPR peran P3 apa setelah pasca muktamar itu? Ada peran khusus yang berbeda dibanding partai-partai yang lain? DPR itu sebetulnya kan adalah wakil rakyat. Tentu pertama mereka akan bicara tentang bagaimana konstituen mereka di daerah mereka masing-masing. Apa yang menjadi kebutuhan. Yang kedua tentu di samping konstituen, partai ini kan juga mencermati perkembangan negara secara menyeluruh. Tentu fraksi juga punya kebijakan. Nah, itu tergantung dari analisa yang dilakukan. Kalau memang diperlukan sesuatu yang harus menjadi itu kebijakan partai, kebijakan fraksi dan dibutuhkan masyarakat, P3 pasti akan memperjuangkan ini secara maksimal. Umpamanya seperti undang-undang pondok pesantren kan kita tahu bagaimana gigihnya teman-teman P3 waktu itu salah seorang adalah almarhumah Ibu Reni Marinawati ya. Ini kan kita lakukan istilahnya memang maksimal gitu kan. Jadi yang berujung kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak, rakyat banyak, pasti mendapat prioritas dari Partai Persatuan. Pasti. P3 itu mengalami pasang surut, beberapa teman juga sempat ke gedung sana, Bu, gedung KPK, terus suara juga menurun. Nah, kira-kira apa yang bisa dari muktamar supaya bisa memperbaiki situasi seperti itu? Ya itulah, tadi disebutkan bahwa kita ini hidup kan belajar. Nah,
Nah, itulah yang kita jadikan pelajaran bagi semua untuk memang penuh kehati-hatian. Ya, itu penuh kehati-hatian. Dan mudah-mudahan ke depan dengan pembelajaran yang ada itu nggak berturut. Bu, sedikit lagi Bu, ceritain Bu tentang perjalanan Ibu sampai di P3 awalnya gimana? Apakah di keluarga ada yang P3 juga atau apa bisa jadi memilih dan tetap konsisten di P3 Pak? Iya, karena sederhana sekali ya, saya melihat bahwa partai ini cocok untuk saya. Jadi P3 ini memang cocok untuk saya. Kemudian khitoh dan program perjuangannya cocok untuk saya. Kemudian saya ketemu dengan teman-teman ya juga cocok untuk saya. Makanya saya istiqomah. Saya mau jadi anggota DPR, tidak menjadi anggota DPR, saya akan selalu bersama P3. Ada keluarga Bu dari P3 atau? Tidak ada ya, tidak ada. Terus, ini kan pasang surut ya Bu, saya agak penegasan pasang surut. Kenapa Ibu tetap bertahan selain tadi ada kecocokan? Iya, kan karena Pak, biasanya orang kalau ribut ya, sederhana pindah saja. lain. Di sini banyak teman-teman saya dan baik-baik ya. Kemudian kalau kita mau berjuang kan bisa di mana saja. Dan saya melihat bahwa di P3 ini saya cocok untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak. Kemudian rakyat, saya pikir ya pilih P3. Seperti tadi mau jadi anggota DPR, tidak mau jadi anggota DPR, saya tetap istiqomah berada di Partai Persatuan Pembangunan dengan teman-teman saya yang lain untuk melakukan sesuatu yang insya Allah terbaik. Satu lagi, cita-cita tertinggi Ibu apakah memang di partai mungkin jadi wakil ketua MPR seperti Pak Arsul Sani atau apa Bu sebenarnya? Kalau saya orangnya sederhana saja, bisa melakukan yang baik, sesuatu yang baik saja sudah baik. Itulah makanya saya tetap berada di P3 walaupun sekarang tidak menjabat apa-apa. Kemarin kan saya kebetulan wakil ketua Komisi 9 DPR RI ya. Kemudian pada tahun 90-an juga saya pernah menjadi anggota DPR RI. Saya pikir biasa-biasa aja tuh. Itu kan di dalam pasti ada ladang perjuangan sendiri. Tapi di luar juga ada ladang perjuangan sendiri. Jadi jangan khawatir. Yang penting bahwa kalau kita ingin melakukan yang terbaik dimanapun insya Allah bisa. Semangat. Demikian pemirsa Gema Plus TV, kita sudah menjumpai Ibu Lena, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua SC untuk bersama.